Assalamualaikum Bapak, perkenalkan nama saya Dr. Amelia Mutia, bertugas di klinik pada malam hari ini. Jadi berdasarkan keluhan yang telah Bapak sampaikan, saya rasa saya perlu melakukan pemeriksaan fisik pada genitalia Bapak. Pemeriksaannya tidak akan menimbulkan sensasi dan kami akan berusaha untuk meminimalisirnya. Namun jika nanti Bapak merasa tidak nyaman, Bapak langsung beritahu saya. Apakah Bapak bersedia? Iya. Baiklah, setelah kita memberitahukan kepada pasien tentang tujuan dari kita melakukan pemeriksaan, maka selanjutnya pemeriksa menggunakan sarung tangan. Di sini kita boleh menggunakan sarung tangan yang tidak steril. Baiklah, setelah pemeriksa selesai menggunakan sarung tangan, maka selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan berupa inspeksi. Nah, di sini kita akan melakukan inspeksi pada kulit dan rambut. Nah, kita lihat apakah terdapat tanda peradangan, apakah terdapat ekskoriasi, apakah terdapat ruam, kutu rambut ataupun nits. Nah, pada pasien ini semuanya normal, tidak terdapat ada tanda peradangan, ekskoriasi, ruam, kutu rambut maupun nits. Lalu selanjutnya kita melakukan palpasi pada bagian penis. Nah, di sini kita lihat apakah sudah disunat atau belum. Lalu kita lihat juga bagaimana ukurannya. Lalu kita lihat apakah terdapatnya lesi akibat peradangan. Lalu kita lihat juga apakah ada fimosis dan smegma bila pasien belum disunat. Lalu juga kita melihat apakah ada ulkus, kutil maupun nodul. Dan di sini pasien normal, tidak terdapat adanya tanda peradangan, tidak terdapat adanya lesi, ukurannya normal, pasien sudah disunat, tidak terdapatnya fimosis, dan tidak terdapatnya smegma. Lalu setelah itu kita melakukan inspeksi pada meatus uretra externa. Di sini kita lihat letaknya, apakah normal, apakah terletak pada bagian ventral, apakah terletak pada bagian dorsal. Dan di sini pasien dalam keadaan normal, yaitu meatus uretranya terletak di bagian tengah. Selanjutnya kita akan menginspeksi bagian skrotum. Nah, di sini kita lihat apakah terdapat ruge, apakah skrotum kanan dan kirinya simetris, dan apakah terdapat massa dan tanda-tanda peradangan. Dan di sini skrotum pasien normal, tidak terdapat tanda peradangan, tidak terdapatnya massa, skrotumnya antara kanan dan kiri juga simetris, dan terdapatnya ruge. Lalu selanjutnya kita menginspeksi bagian inguinal dari sisi kanan dan sisi kiri. Kita lihat apakah terdapat massa atau tidak. Dan pada pasien tidak terdapatnya massa pada inguinal sisi kanan maupun sisi kiri. Selanjutnya kita akan melakukan inspeksi dan palpasi pada saat pasien berdiri. Nah, di sini kita akan mempersilakan pasien untuk berdiri dan kita berada di depan pasien. Lalu setelah itu kita melakukan inspeksi pada bagian penis. Kita perhatikan apakah adanya fimosis, apakah adanya smegma, ulkus, kutil, nodul, apakah terdapat jaringan parut, apakah terdapat tanda-tanda peradangan, dan apakah terdapat warna hipopigmentasi di gland penis. Nah, di sini tidak terdapat adanya smegma, tidak terdapat adanya ulkus, kutil, nodul, tidak terdapatnya jaringan parut, tidak terdapatnya tanda peradangan, dan tidak terdapatnya hipopigmentasi pada gland penis. Lalu selanjutnya kita melakukan inspeksi pada bagian meatus uretra externa. Di sini kita perhatikan bagaimana letak meatusnya. Apakah terletak di tengah, apakah terletak di ventral, apakah terletak di dorsal. Dan di sini meatus uretra externa terletak di tengah dan meatus uretranya normal. Lalu setelah itu kita perhatikan juga apakah terdapatnya sekret, kutil maupun stenosis. Dan di sini pada pasien tidak terdapatnya sekret, kutil maupun stenosis. Setelah itu kita akan melakukan palpasi. Nah, yang pertama kita melakukan palpasi pada penis dengan cara diurut seperti ini. Kita rasakan apakah terdapat jaringan parut, apakah terdapat ulkus, apakah terdapat nodulus, indurasi, tanda peradangan ataupun nyeri tekan. Nah, di sini tidak terdapat adanya jaringan parut,
tidak terdapatnya adanya ulkus, nodulus, indurasi, tidak terdapatnya tanda peradangan, dan tidak ada refleks yang ditekan dari pasien. Lalu selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada uretra untuk melihat apakah adanya sekret, dan di sini tidak terdapat adanya sekret. Lalu setelah itu kita melakukan palpasi pada bagian skrotum untuk mengidentifikasi apakah terdapatnya kontur jaringan, apakah terdapatnya ruge, dan kita bandingkan antara kiri dan kanan apakah simetris. Lalu kita palpasi untuk melihat apakah adanya testis, dan di sini tidak terdapatnya kontur, terdapatnya ruge, dan antara kiri dan kanan itu simetris dan juga terisi oleh testis. Lalu selanjutnya kita akan mempalpasi testis untuk melihat bagaimana ukurannya antara kiri dan kanan, lalu bagaimana bentuknya, bagaimana letaknya, bagaimana konsistensinya, apakah terdapat nodul dan apakah terdapat yang ditekan. Nah, di sini antara kiri dan kanan bentuknya simetris, letaknya juga simetris, dan tidak terdapatnya nodul dan tidak ada refleks yang ditekan dari pasien. Selanjutnya kita akan mempalpasi epididymis dan vas deferens. Lalu kita perhatikan apakah teraba vas deferensnya. Nah, di sini vas deferensnya teraba. Lalu kita raba apakah terdapat pembesaran dan apakah ada refleks yang ditekan dari pasien. Dan di sini tidak adanya pembesaran dan tidak adanya refleks yang ditekan daripada pasien. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan hernia, varikokel, hidrokel. Nah, di sini kita melakukan dalam posisi berbaring. Yang pertama kita lakukan inspeksi pada bagian inguinal, lalu kita melakukan inspeksi juga pada bagian femoral dan pada bagian skrotum. Nah, di sini kita lihat apakah terdapat benjolan, dan di sini pada pasien tidak terdapat benjolan di bagian inguinal, femoral maupun bagian skrotum. Lalu selanjutnya kita melakukan palpasi pada inguinal, skrotum, dan kita identifikasi apakah terdapat konsistensi massa, apakah terdapat yang ditekan, dan kita perhatikan juga bagaimana batas penis dan skrotum, apakah batasnya tegas. Dan di sini setelah kita mempalpasi bagian inguinal dan bagian skrotum, tidak terdapatnya refleks yang ditekan pada pasien, tidak terdapatnya konsistensi massa, dan batas antara skrotum dengan penis adalah tegas. Lalu selanjutnya kita akan melakukan auskultasi pada skrotum untuk mendengar bunyi usus. Nah, ini hanya dilakukan pada hernia skrotalis. Lalu kita dengarkan dengan menggunakan stetoskop. Sini kita dengarkan selama 1-3 menit. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan hidrokel dengan melakukan transilluminasi untuk melihat apakah ada atau tidaknya kelainan hidrokel. Nah, di sini kita melakukannya dengan cara menyinari bagian bawah skrotum, lalu kita lihat dengan menggunakan gulungan kertas. Nah, jika terlihat sinar dari gulungan kertas, maka konsistensi dari hidrokel adalah cair, dan jika tidak terdapatnya sinar, maka konsistensinya adalah padat. Baiklah, maka pemeriksaan genitalia pria telah selesai kita lakukan. Baiklah Bapak, jadi berdasarkan pemeriksaan fisik yang telah kita lakukan tadi yang berupa inspeksi, palpasi, dan auskultasi, semuanya dalam keadaan normal. Namun untuk mengetahui diagnosis lebih lanjut, saya rasa kita perlu melakukan pemeriksaan penunjang dan nantinya akan follow up lebih lanjut. Baik Bapak, terima kasih. Terima kasih banyak dokter.